Meski baru sebagai saksi, Rabu, 12 April 2023, Kadis Kesehatan Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin, diperiksa jaksa, terkait dugaan praktik pungli, kepada ratusan P3K nakes, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan, dengan modus biaya penerbitan SK dari BKN, atau Badan Kepegawaian Negara, yang terjaring operasi tangkap tangan, atau OTT, Senin, 10 April 2023. Kajari Seluma, Wuryadi Paramita SHMH, melalui Kasih Intel, Andi Setiawan SHMH, seperti diwartakan Radar Seluma, edisi Kamis, 13 April 2023, mengatakan, Rudi Syawaludin, diperiksa, selain terkait dugaan pungli, juga tentang hak-hak para P3K nakes, yang sudah 4 bulan belum dibayar. Kadis Kesehatan, masih sebagai saksi, karena yang bersangkutan, sempat menghadiri pertemuan, perwakilan P3K nakes, saat membahas permintaan uang, dari Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Kabupaten Seluma. Hanya saja, saat pertemuan, CB tidak hadir. Hasil pemeriksaan, permintaan uang Rp300.000 per orang, disampaikan BKPSDM, melalui bagian kepegawaian Dinas Kesehatan, kata Andi Setiawan, juga sebagaimana dikutip Radar Seluma. Kamis, 13 April 2023, Kejaksaan, menjadwalkan pemeriksaan, perwakilan P3K nakes, dari Puskesmas se-Kabupaten Seluma. Tidak kurang 11 perwakilan P3K nakes, yang akan diperiksa. Sementara pelaksana tugas, atau PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma, Winderi, belum diperiksa, karena sedang menjalani seleksi JPT, atau Jabatan Pimpinan Tinggi, di Bengkulu. Menurut informasi, begitu selesai, Winderi langsung dipanggil, untuk diperiksa. Terpisah, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Komite Pemantau Pembangunan Nasional, atau KPPN Provinsi Bengkulu, Yoyon Markoni, akrab disapa Oyon, yang diketahui putra asli Semidang Alas Maras, saat diminta tanggapan, mengatakan, menghimbau Kejari Seluma, mengusut dugaan praktik pungli ratusan P3K nakes, hingga tuntas. Sebab menurutnya, meski angka nominal hanya Rp300.000, tetapi dugaan praktik pungli, sepertinya terencana. Indikasinya, ada rekayasa pertemuan, di Kota Bengkulu, ada pembentukan perwakilan P3K nakes, ada ketua dan bendahara, yang bertugas menghimpun dana, untuk disetor kepada Kabid di BKPSDM, Cucu Wibowo, yang saat ini sudah tersangka. Kuat dugaan, Cucu Wibowo, tidak bekerja tanpa perintah, tidak bekerja untuk diri sendiri. Dengan kata lain, diduga ada aktor intelektual, di belakangnya. Untuk itu, diharapkan kepada Kejari Seluma, pengusutan dugaan pungli P3K nakes, tidak berhenti sampai pada Cucu Wibowo, yang hanya seorang kepala bidang. Sepertinya, terlalu berani, jika dugaan praktik pungli, hanya inisiatif Cucu Wibowo sendiri, kata Oyon, kepada pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama. Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, mengungkapkan, sejak berita pungli P3 nakes, tayang di Bintang TV, tidak sedikit, keluarga P3 nakes, yang menghubungi dia, baik melalui pesan singkat WhatsApp, maupun langsung. Mereka, mengaku cemas dan khawatir, terutama keluarga P3 nakes, yang P3 nakesnya, sudah setor uang Rp300.000. Mereka takut, P3 nakes keluarganya, dipanggil dan diperiksa jaksa, lalu dipenjara. Bahkan ada di antaranya, yang tidak berani masuk kantor, ujar Khairuddin MDK. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk ongkos ke kantor di Tais, anak saya sampai menjual gelang, karena sejak jadi P3 nakes, sekitar kurang lebih 4 bulan, anak saya tidak atau belum pernah menerima gaji, atau honor, papar Khairuddin MDK, menirukan kembali, keluhan salah seorang ibu P3 nakes, yang curhat langsung kepadanya. Untuk itu, saya sudah instruksikan wartawan Bintang TV, yang bertugas di Kabupaten Seluma, untuk terus mengawal proses hukum dugaan pungli P3 nakes. Yang sudah menelan korban ratusan orang, meski angka nominalnya kecil, hanya Rp300.000 per orang, tambahnya. Dari studio Bintang TV Bengkulu,
Edi Santoso dan Zainuar melaporkan.